Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Teknik Pemipaan yang dosen pengampunnya yaitu Bapak Fajar Anggara SMeng, yang mana pada saat ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Pemipaan. Adapun dengan saya yaitu Restu Fajar Dwianto dengan NIM 413220100026. Dengan saya Muhammad Rafi Hilal Atola Admi dengan NIM 413220100027. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Teknik pemipaan atau yang disebut piping engineering merupakan cabang dari teknik yang mempelajari cara merancang, menginstal, mengoperasikan, memelihara atau maintenance sistem pemipaan untuk mengalirkan fluida seperti air, uap, gas, minyak atau bahan kimia, yang dimana fluida itu suatu bentuk suatu zat yang mengikuti wadahnya dalam suatu proses industri atau sistem bangunan. Lalu standar yang berlaku pada teknik pemipaan terdiri dari ASME B313 yang digunakan untuk proses industri. Lalu yang kedua ada API yang digunakan untuk industri minyak dan gas. Lalu ada ANSI, ASTM, dan ISO yang digunakan untuk standar bahan dan ukuran. Teknik pemipaan ini berfokus pada perancangan sistem pipa atau piping design. Lalu yang kedua ada analisis tekanan dan kekuatan. Lalu selanjutnya ada mengapa sih teknik pemipaan ini penting dalam dunia teknik. Yang pertama ada menjamin kelancaran aliran fluida, lalu yang kedua ada menjaga keamanan dan keselamatan, lalu yang ketiga ada mengurangi kerugian dan biaya perbaikan. Jadi teknik pemipaan ini sangat penting karena menjamin kelancaran proses industri, menjaga keselamatan, menekan biaya dan melindungi lingkungan. Tanpa sistem pemipaan ini yang tepat, banyak aktivitas penting tidak akan bisa berjalan dengan aman dan efisien. Lalu ada tanpa penerapan teknik pemipaan yang benar dan sesuai standar, banyak aktivitas penting dalam industri dan kehidupan sehari-hari tidak akan dapat berjalan dengan aman, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada aspek yang diteliti. Yang pertama itu ada perancangan sistem pemipaan, lalu selanjutnya ada pressure test, yang ketiga ya, selanjutnya lagi menjawab soal, lalu hasil akhirnya yaitu simulasi dan presentasi hasil akhir. Dengan aspek yang diteliti ini kami mengambil dari soal ujian akhir semester dengan menjawab dan menganalisis permasalahan sesuai dengan soal ujian akhir semester yang menjadi dasar studi yang kami lakukan. Lalu untuk soal nomor 1. Dengan soal yaitu berikut adalah contoh gambar isometric pipe. Jika tekanan internal pipe adalah 300 sampai 400 PSI dengan suhu fluida kerja adalah 300 sampai 400 derajat Celcius, maka lakukan desain pipa. Satuan panjang digambar adalah milimeter. Kami memberikan jawaban yaitu desain pipa dilakukan menggunakan Autopipe Advance 2024 dengan tekanan internal 350 kg per cm persegi atau sama dengan 4.983 PSI dan suhu sekitar 320 derajat Celcius lebih tinggi dari soal yang sudah ditentukan sebesar 300 sampai 400 PSI. Kami menentukan yaitu 320 derajat Celcius sehingga desain lebih aman. Material pipa menggunakan tipe non standar atau NS dengan tegangan luluh sebesar 2109,2 kg per cm persegi dan modulus elastisitas tinggi, cocok untuk kondisi ekstrim. Pipa berukuran diameter nominalnya sebesar 100 dengan ketebalan 2,79 mm
dilapisi insulasi wool 12 mm dan terdiri dari 24 titik dalam satu segmen. Beban yang digunakan adalah gravitasi atau GR, lalu ada thermal atau T1 dan tekanan P1. Hasil simulasi menunjukkan belum ada support yang dipasang, namun berdasarkan panjang pipa dan titik pusat gravitasi, dalam desain ini kurang penyangga, yaitu penyangga ini sangat diperlukan di area belokan dan segmen panjang untuk mencegah deformasi. Lalu adapun desain awal yang telah kami buat, yang mana seperti pada gambar berikut ini, mana diagram isometrik dari sistem perpipaan dengan arah aliran fluida ini ditunjukkan oleh warna biru, yang mana jalur ini terdiri dari segmen lurus, lalu ada belokan atau elbow, serta penempatan support, dan komponen lainnya seperti key, reducer, dan equipment, yang mana dimensi antar titik pipa ditampilkan dalam satuan mm atau mm, yang mana misalnya pada panjang di bagian ini itu sekitar 3500 mm, adapun juga yang panjang 2500 mm dan sebagainya, yang mana pada diagram ini memberikan gambaran visual mengenai layout aktual sistem pemipaan yang digunakan untuk analisis tegangan, deformasi, dan penempatan penyangga menggunakan software simulasi seperti AutoPIPE. Adapun pengaturan awal model simulasi, yang mana menunjukkan pengaturan awal simulasi ini pada software AutoPIPE itu untuk proyek UAS teknik pemipaan yang dilakukan oleh kelompok 5. Adapun standar yang digunakan yaitu ASME B31.4 edisi 2019 yang sesuai untuk sistem perpipaan cairan. Adapun input menggunakan satuan mm atau di sini mm metrik dengan arah vertikal yaitu z-aksis, dan suhu lingkungan ditetapkan sebesar 21,1 derajat Celcius. Adapun material yang dipilih yaitu mengikuti standar B314/19, yang mana konfigurasi ini menjadi dasar analisis tegangan dan penempatan penyangga dalam sistem perpipaan. Adapun spesifikasi teknis pipa, yang mana menunjukkan pada menu pipe properties pada AutoPIPE yang digunakan berukuran diameter nominal itu DN 100 dengan ketebalan dinding sebesar 2,769 mm dan allowance korosinya tebal 1 mm. Pipa juga dilapisi insulasi wool tebal 12 mm dengan massa jenisnya 136,16. Adapun material pipa yang digunakan memiliki kekuatan luluh sebesar 21.009,21 dengan densitas 7.833,4, yang mana menunjukkan bahwa kemungkinan besar materialnya adalah baja. Data ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tegangan dan deformasi dalam simulasi sistem perpipaan. Adapun penyusunan laporan input model simulasi itu ditunjukkan pada model input list report yang ada di software AutoPIPE, yang mana di sini laporan yang kami tentukan yaitu tadi dari point summary, lalu point connectivity, lalu juga ada band, lalu ada center of gravity, lalu coordinate, lalu juga ada load case description, lalu ada material allowable, lalu ada material properties, lalu ada pipe properties, segment data, dan juga temperatur dan pressure. Lalu
didapati hasil dan diolah datanya, yang mana ditampilkan pada grafik perbandingan antara tekanan kerja yang sebesar 350 kg per cm persegi dan tegangan luluh material sebesar 21.009,2 kg per cm persegi. Adapun analisa singkatnya yaitu selama tekanan kerja hanya memanfaatkan sekitar 16,6% dari kekuatan maksimum material. Hal yang kedua, masih terdapat sisa batas aman sebesar 1.759,2 kg per cm persegi, yang mana ini mengartikan sistem berada dalam kondisi yang sangat aman terhadap risiko kegagalan akibat tekanan. Dengan margin yang sebesar ini, pipa secara teknis mampu menahan tekanan operasi yang diberikan tanpa melampaui batas kekuatan materialnya. Akan tetapi perlu diperhatikan faktor lain jika terjadi ekspansi thermal, getaran, dan usia pakai jika digunakan dalam kondisi yang nyata. Adapun kesimpulannya yaitu pada sistem perpipaan yang dianalisis oleh kelompok kami yaitu menggunakan standar ASME B31.4 dengan tekanan kerja 350 kg per cm persegi dengan suhu hingga 320 derajat Celcius. Adapun pipa berukuran diameter nominal 100 dengan diameter pipa yaitu 500 mm serta ketebalannya yaitu 2,769 mm dan isolasi wall besar 12 mm serta untuk ketebalan korosinya itu 1 mm. Adapun material pipa ini bertipe NS atau non standar dengan kekuatan luluh sebesar 2109,2 kg per cm persegi dengan densitas sebesar 7.833,4 kg per meter kubik. Adapun simulasi melibatkan 24 titik dalam satu segmen A tanpa beban tambahan seperti valve atau flank. Adapun tiga kondisi beban digunakan yaitu gravitasi, thermal, dan tekanan sebagai dasar untuk analisis tegangan dan penempatan penyangga dalam sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.